Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Al-Ansori dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan berorasi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat berarti menghindarkan diri dari yang ekstrim, berkecenderungan ke jalan tengah. Islam moderat adalah Islam yang berada di tengah dan tidak berada pada dua titik ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, seperti berlebihan, keras, radikal. Moderat berada di tengah, liberal, dan radikal. Pada dasarnya, normatif Islam itu sendiri punya watak wasatiyah atau wasaton, tengah, adil. Dalam hadis disebutkan sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Hadis riwayat Al-Baihaqi adalah yang tengah-tengah. Dalam perjalanan sejarah, cara beragama Islam cukup banyak cara pemahaman dan pengamalannya sehingga timbul berbagai varian secara umum mengerucut pada 3 pemahaman besar, yakni radikal, moderat, dan liberal. Secara umum, moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akidah, syariat, akhlak, dan tasawuf. Ada dikenal Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama terkait penguatan konsensus ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dan kehidupan berbangsa yang pluralistik. Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh dipakai. Al-ada muhkamat, adat istiadat yang bisa dijadikan acuan hukum fikih, mengakomodasi lokalitas budaya, pribumi, Islam, ada istilah fikih lokal, fikih berbasis lokal. Moderasi beragama adalah konteks kebangsaan. Pada saat penyusunan ideologi Pancasila, ada kompromi cantik antara nasionalisme dan Islamisme. Maka diambillah jalan tengah, yakni ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi. Darul Mistaq meminjam istilah Nahdlatul Ulama atau Darul Ahdi Wasi Syaadah meminjam istilah Muhammadiyah atau nasionalisme tauhid meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agama-agama berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, negara bersama. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah, suka bergotong royong. Zaman sekarang dengan alam demokrasi, kebebasan berbicara, masuknya aliran transnasional, keterbukaan informasi, misal media sosial, semua orang seakan bebas berbicara di ruang publik dan orang bebas men-share, public share, sehingga terjadi perang informasi yang berwujud pada opini publik, public opinion, bahkan post-truth. Pada dasarnya masing-masing aliran dan kelompoknya websitenya sendiri termasuk kelompok moderat, tapi keadaan menjadi tidak berimbang ketika ada hoax yang menjadi domba atau fitnah, provokasi, ujaran kebencian, mudah mengkafirkan, menyesatkan orang. Supaya kembali seimbang, perlu cek dan recheck, mengkritisi sumber dan kontennya
yaitu harus saring sebelum sharing. Sebagai generasi muda, kita harus mengedepankan moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara, supaya tercipta kerukunan khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Mungkin sekian orasi moderasi beragama dalam rangka tugas PBAK, dan untuk perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.